Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf wa ikhwanih Al-Habib Abdullah wal Habib Qasim. Mudah-mudahan guru kita Habib Hasan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, berkah terus dakwahnya, berkah terus majelisnya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula malam hari ini hadir di tengah-tengah kita juga sahibul bait, Ketua DPP Fuhab, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi. Juga hadir di sini di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Sofwan Nizami, ada Ketua Majelis Syura FPI DKI Jakarta Kiai Haji Nur Sasih, Habib Alwi bin Zain, Habib Hussein Al-Haddad, semuanya begitu banyak hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatu. Habib Abdullah Al-Attas juga orang tua kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini udah mau jam 12 nih, kira-kira masih semangat apa kagak? Kalau dulu beb anda masih kecil beb, ada film Cina jam 12 pampir mau keluar beb. Ini zaman Nurul Mustafa udah mau jam 12, lanjut apa jangan? Kurang kompak, masih kurang resep jawabnya. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua saya pengen dengar Nurul Mustafa angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Saudara, nggak panjang lebar, malam hari ini saya akan menyampaikan satu hal. Saudara, belakangan ini lagi rame dibicarakan di berbagai tempat program yang disebut dengan moderasi beragama. Saudara, kata-kata moderasi diambil dari kata moderat, bukan dari kata modern. Kalau modern jadi modernisasi, tapi kalau moderat artinya memoderatkan beragama. Itu moderasi beragama. Saudara, bicara soal moderat, sebetulnya karakter agama kita agama Islam, terlebih kita beragama Islam dengan Ahlus Sunnah, karakternya adalah moderat. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhiril ayat. Dan kami jadikan kalian wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ummatan wasata, adalah umat yang adanya di tengah-tengah, saudara. Apa maksudnya umat ada di tengah-tengah? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak kebablasan ke kiri, tidak kebablasan ke kanan, atau kalau bahasa kita sekarang, tidak radikal tapi juga tidak liberal, moderat, insaf, i'tidal, tawassut, di tengah-tengah, moderat, adil. Itu adalah karakter daripada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan radikal, saudara. Orang yang radikal itu melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pula sebaliknya, yang ekstrem kiri, liberal, itu melenceng dari ahlus sunnah. Saya kasih contoh, fokus sedikit kita ngaji, saudara. Setuju? Setuju? Saya kasih contoh, bicara soal jihad. Sekarang banyak yang ketakutan bicara soal jihad, saudara. Betul? Bicara soal jihad dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang aneh. Padahal Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya yang namanya jihad sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah dihapus, saudara. Betul? Betul? Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada aturannya. Manakala jihad mengabaikan syarat, adab, aturan, tempat yang tepat, maka yang namanya jihad bisa berubah jadi jahat, saudara. Yang namanya syahid bisa berubah menjadi sangit. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jihad sampai hari kiamat gak akan pernah dihapus. Hanya saja ada syarat, aturan, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan ekstrim kiri, ekstrim kanan, radikal. Radikal mereka menelan mentah-mentah ayat-ayat jihad. Akhirnya apa mereka katakan? Allah berfirman, waqatilul musyrikina kafah. Semua orang kafir mesti dibunuh. Yang mana aja, nggak pandang mulu, semuanya orang kafir mesti dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar ke Jakarta, bawa bom, ngebom gereja. Itu namanya bukan jihad, tapi jahat. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini ekstrim kanan, saudara. Ini berlebihan sampai memukul rata. Bahkan ada yang mengatasnamakan jihad, saudaranya sama muslim, saudara. Sama-sama syahadat, sama-sama beriman, dibunuh gara-gara beda mengatasnamakan jihad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, Nurul Mustafa. Kalau ada orang tahu-tahu ngebom, nggak ada angin, nggak ada hujan di Jakarta, meskipun ngebom gereja, saya mau tanya, di wilayah aman, wilayah damai, main bom, jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Ngebunuh saudara sendiri namanya jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu ekstrem kanan, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Tapi di sisi yang berseberangan ada juga ekstrem kiri, liberal. Apa mereka katakan, saudara? Oh, nggak usah bicara jihad lagi, itu udah nggak relevan, udah bukan zamannya, udah bukan waktunya, nggak usah bahas-bahas jihad, itu hapus aja udah. Bahkan saya bicara bukan omong kosong, saudara. Saya punya teman ngelola salah satu lembaga pendidikan, didatangi oleh salah satu oknum, ditanyakan, saudara, di tempat ini ngaji fikih? Ya. Di kajian fikihnya ada bab jihad? Kata dia ada. Karena hampir semua kitab fikih yang dipelajari pasti ada bab jihadnya kalau memang bahas kitab fikih sampai belakang, saudara. Apa kata oknum tersebut? Udah, bab jihadnya hapus aja, udah nggak relevan, udah bukan zamannya, udah bukan waktunya, hapus aja, nggak perlu itu bicara-bicara jihad. Ini namanya liberal, ekstrem kiri, menghapus syariat Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak?
Jelas atau tidak? Baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan, dua-duanya sama-sama menyimpang, saudara. Dua-duanya sama-sama berlebihan. Dua-duanya sama-sama tidak moderat. Dua-duanya sama-sama menyimpang dari Ahlus Sunnah. Lantas bagaimana Habib pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita ngambil contoh tadi jihad, saudara. Satu, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya jihad gak sembarangan. Ada waktunya. Musuhnya bukan sembarangan orang kafir, saudara, tapi kafir harbi yang betul-betul merangin kita, yang betul-betul pengen bunuh kita, yang betul-betul pengen nyerang kita. Adapun kafir yang mereka baik sama kita hubungannya, nggak nyerang kita, nggak ngebunuh kita, seperti kafir dhimmi, haram diganggu, saudara. Bahkan Nabi yang ancam, man ada dhimmiyan fa ana khosmtuhu yaumil qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku musuhnya, kata Nabi, saudara. Subhanallah, ini orang kafir diganggu, kata Nabi, siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku musuhi dia. Padahal ini Islam, saudara. Nggak sampai di situ, ibadallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selama satu, mereka tidak memerangi kalian. Kedua, mereka tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Selama mereka tidak perangi kalian, selama mereka tidak jajah kalian, Allah tidak larang kita untuk berbuat baik. Bahkan Allah di dalam konteks ayat-ayat lain memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, saudara. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, kalau begitu jihad di dalam Islam indah atau tidak? Indah atau tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Kalau ada orang ngebom di wilayah damai, itu orang bodoh, nggak ngerti syariat Nabi. Sebelum perang Mu'tah, saudara, Nabi panggil sahabat-sahabat, ini mau perang, bukan di wilayah damai, mau perang. Nabi panggil sahabat-sahabatnya, apa pesan Nabi, saudara? Kalau ada anak kecil jangan diganggu, kalau ada saudara nenek-nenek jangan diganggu, perempuan jangan diganggu, kakek-kakek jangan diganggu, tanaman-tanaman milik orang kafir jangan dirusak, bahkan rumah ibadah mereka jangan kalian hancurkan, jangan kalian rusak, saudara. Bahkan gak sampai situ, saudara. Nabi yanha 'anit tamtsil. Kalau dalam perang sekalipun, kalian kalau membunuh dalam keadaan perang, bunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh cincang-cincang, tidak boleh mutilasi. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Kalau begitu jihad di dalam Islam indah atau tidak? Kurang keras, indah atau tidak? Indah atau tidak? Itu pemahaman tengah-tengah, saudara. Itu namanya pemahaman moderat. Tidak ekstrim kiri, tapi tidak juga ekstrim kanan, saudara. Tidak radikal, tapi tidak juga liberal, saudara. Itulah yang namanya moderat. Itulah yang namanya wasatiyah. Itulah Islam Ahlus Sunnah. Makanya oleh karena itu, saudara, di atas mimbar ini, karena makin banyak pembahasan tentang moderasi, kata-kata moderat, saudara, itu adalah merupakan sifat karakter bagi syariat Islam dengan segala kelembutan dan ketegasannya, ibadallah. Kata-kata moderat bukan diadakan untuk menjadi tolak ukur, karena mohon maaf, ada sebagian orang yang menjadikan kata-kata moderat sebagai tolak ukur, apalagi pakai perspektif barat. Syariat Islam kayak prasmanan dia bikin, yang dia anggap moderat dia ambil, yang dia anggap nggak moderat dia sisihkan, yang dia anggap moderat dia akuin, yang dia anggap dengan matanya tidak moderat dikesampingkan. Itu nggak benar, saudara. Itu namanya mengukur syariat Islam dengan kata-kata moderat pakai otak dia, saudara. Nggak begitu. Syariat Islam itu moderat, itu karakter. Artinya apa? Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, Islam itu sudah moderat, saudara. Dengan segala ketegasan dan kesantunan di dalamnya, Islam itu moderat. Kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, orang susah, apapun agamanya, bantu, tolong, itu udah moderat, saudara. Tapi kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak milih pemimpin kecuali yang seagama, itu juga udah moderat, saudara. Kalau di dalam Islam kita diajarkan nggak boleh ganggu kafir dhimmi, nyakitin, nyolek aja nggak boleh, saudara. Apalagi ngerampas hartanya, apalagi numpahkan darahnya, haram. Itu ajaran udah moderat, saudara. Tapi ketika di dalam Islam
Kita diajarkan kalau ada orang terbukti membunuh melalui putusan pengadilan, maka menurut hukum Islam hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati, qisas, walaupun kelihatannya keras, tapi itu sudah moderat, sudah insaf, sudah tidak, saudara. Kalau ada orang mencuri, menurut Islam dipotong tangan. Kalau terbukti di pengadilan, yang motong tangannya algojo, bukan orang sembarangan motong tangan, saudara. Potong tangan keras, tapi dengan kekerasannya sudah moderat, sudah pas, sudah tepat pada tempat dan waktunya, saudara. Jadi jangan salah. Saya ingat dulu waktu saya di Tarim, pernah ada satu seminar, narasumbernya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau ditanya tentang makna al-wasatiyah. Apa hakikat wasatiyah? Jawaban beliau sederhana, al-wasatiyah munhasirah fi sab'ati ahruf. Al-wasatiyah terkumpul dalam 7 huruf, saudara. Apa 7 huruf yang mengumpulkan arti moderat? Hadiyu Muhammad. Salawat dikit banget ya. Hadiyu Muhammad. Hadiyu Muhammad. 7 huruf petunjuknya Nabi Muhammad, saudara. Petunjuknya Rasulullah, baik yang kerasnya atau yang lembutnya, yang tegasnya atau yang santunnya, semua petunjuk Nabi itulah gambar moderat yang sesungguhnya, saudara. Jadi jangan setengah-setengah, jangan ngambil seenaknya. Yang nguntungin dia diambil, yang gak nguntungin dia dibuang. Lu pikir syariat Islam kayak warteg ngambil seenaknya? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jawab yang kompak kalau begitu. Syariat Islam indah atau tidak? Indah atau tidak? Takbir. Oleh karena itu, saudara, saya ingin tegaskan di tempat ini, nggak pakai panjang-panjang lagi, udah malam, saudara. Saya ingin tegaskan, kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman beragama, maka kita di Indonesia sudah menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Sudah dengan sendirinya kita menjadi moderat tanpa perlu dimoderasikan, saudara. Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman beragama sesuai dengan keinginannya. Kalau orang nggak ngucapin selamat Natal dibilang nggak moderat. Kalau orang nggak mau milih pemimpin kafir dibilang nggak moderat. Kalau andai kata ada orang, saudara, nolak pemimpin syariat dibilang tidak moderat, saudara. Kalau seperti itu namanya bukan moderasi tapi liberalisasi, saudara. Kalau seperti itu menghapus, merubah syariat seenaknya, bukan moderasi tapi liberalisasi. Karenanya ibadah Allah, di atas mimbar yang mulia ini saya pengen ingatkan, saudara, nggak perlu ribut-ribut moderasi, saudara. Cukup kita pegang teguh aswajah, cukup pegang teguh ahlus sunnah wal jamaah. Amalkan yang diajarkan para wali songo, amalkan yang diajarkan Habib Ali Kuitang, amalkan yang diajarkan para aulia, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Syafi'i Hazami, yang diajarkan ahlus sunnah. Siapa yang amalkan ahlus sunnah wal jamaah, maka dia sudah berbuat moderat, saudara. Tapi kalau dangkal pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, antara dua, kalau nggak jadi radikal, jadi ekstremis, jadi teroris, atau yang kedua jadi liberal, ujung-ujungnya jadi ateis. Na'udzubillah min. Oleh karena itu kami para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, kami majelis-majelis taklim tidak akan pernah berhenti memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Tidak akan pernah berhenti menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah dengan dakwah, dengan taklim, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan pernah berhenti menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab Indonesia bisa aman karena di Indonesia mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Jangan pernah berhenti, demi Allah, apapun yang terjadi, saudara, jangan pernah berhenti. Sebarkan ahlus sunnah wal jamaah, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak akan mundur untuk terus lanjutkan perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang keempat, umat Islam siap bersatu? Kurang keras, umat Islam siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga ahlus sunnah wal jamaah? Siap perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah?
siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Sekali lagi semua angkat tangannya Nurul Mustafa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya mau ngajak sholawat, cuman udah ada tulisan mohon maaf waktu Habibana. Sholawat nggak Beb? Sholawat nggak Beb? Sholawat nggak? Sholawat nggak? Nah, sambil penutup, tadi kita bicara soal ahlus sunnah. Nah, jangan cuma ngomong ahlus sunnah wal jamaah doang, tapi kagak ngerti apa itu ahlus sunnah. Nah, maka sambil penutup saya mau ajak semuanya baca sholawat. Judul sholawatnya ciri-ciri ahlus sunnah. Lemes jawabnya, ciri-ciri ahlus sunnah. Nah, ini sholawat Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah intisari. Dulu waktu saya Ramadan ngaji sama imam besar, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya slide pengajian. Judul slide pengajiannya 101 ciri ahlus sunnah wal jamaah, yang beliau rangkum lebih dari 50 kitab, dirangkum jadi satu slide. Nah, ngaji deh tuh Ramadan sama beliau. Saya pikir ini pengajian berslide-slide, diapalinnya agak susah kalau nazar. Akhirnya dengan restu ridho beliau, waktu itu saya bikinin jadi syair bahasa Indonesia. Mudah-mudahan gampang, bisa bikin mantep akidah kita supaya lebih kenal ahlus sunnah. Tapi saya mau semuanya nanti kalau saya katakan inilah ciri-ciri, semuanya jawab aswaja. Bisa? Bisa? Ini yang hadir banyak, yang jawab bisa cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak nih. Bisa? Bisa? Inilah ciri-ciri. Kurang keras. Inilah ciri-ciri wajah salatullah salamullah. Suaranya keluarin Nurul Mustafa. Ala Yasin Habib. Semua salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga. Semua salatullah Allah alaih. Perhatiin kata-katanya. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri fiqih aswaja, madhabnya 4, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri sholawat. Suaranya kurang mantap. Rukun iman 6 jumlahnya, rukun Islam 5 bilangannya, yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati, ijma qiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri
Allah alaih. Ayat sifat harus ditanzih, tafwid takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tasbih. Inilah ciri-ciri Nabi Muhammad, akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, thabbitna ala al-iman ya Rabb. Dzurriyyah Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri sahabat Nabi, bagaikan bintang, panutan umat, terang benderang, wajib dicinta, haram diserang. Inilah ciri-ciri sallallahu alaihi. Tawasulan jadi wasilah, tabarukan mengalap berkah, rayakan maulid karena mahabbah. Inilah ciri-ciri anti takfir, sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawaddah. Inilah ciri semuanya salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ahlu sunnah bukan radikal, bukan juga faham liberal, tegas dan lembut kondisional. Inilah ciri ahlu sunnah, madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf, boleh ikhtilaf, tolak inhiraf. Inilah ciri-ciri semuanya salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama semuanya jawab aswaja. Alhamdulillah numus aswaja, alhamdulillah fuhab. Kurang semangat. Alhamdulillah numus, alhamdulillah fuhab, alhamdulillah kita sampai mati. Sekali lagi, alhamdulillah, alhamdulillah numus, alhamdulillah fuhab, alhamdulillah kita sampai mati. Sekali lagi, alhamdulillah numus, alhamdulillah fuhab, alhamdulillah kita
sampai mati tetap sallallahu alaihi. Ala Yasin Habibillah. Takbir, takbir. Siap jaga NKRI, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan guru kita Habibana Hasan, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula saudara-saudara beliau. Mudah-mudahan berkat Fatihah Nurul Mustafa makin berkah, makin jaya, makin manfaat. Begitu juga kita baca Fatihah buat FUHAB, Forum Ulama dan Habaib. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan silaturahmi dan amar ma'ruf nahi munkar antara ulama dengan umara. Bisa menjadi pembimbing umat. Kiai Lutfi dan semua jajaran pengurusnya diberkahi oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau melebar dari waktunya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru mulia kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum majlis yang mulia ini kita sambut kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu dari panitia akan kami mengadakan yaitu undian pengocokan daripada hadiah umrah pada malam hari ini. Ya. Kepada guru mulia Habibana Hasan dan juga Kiai Lutfi Zawawi untuk